Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga di masa pandemi ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Agung Nugroho, mahasiswa Universitas IFET Semarang, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Otomotif. Pada video ini saya akan menjelaskan materi mengenai penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Langsung saja kita simak materinya yang sudah saya siapkan. Yang pertama yaitu penyakit akibat kerja atau occupational disease adalah penyakit yang disebabkan karena faktor pekerjaan atau lingkungan kerja. Yang selanjutnya yaitu ada faktor penyakit akibat kerja. Ada beberapa faktor ya. Yang pertama ada faktor fisik, yang kedua ada faktor kimia, yang ketiga ada faktor psikologi, yang keempat ada faktor biologi, yang kelima ada faktor ergonomi. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu faktor fisik. Ya, ini dia. Yang pertama ada suara atau kebisingan yang biasanya menyebabkan pekak atau tuli. Jadi apabila di tempat kerja kita terdapat kebisingan yang terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan pekak atau tuli. Kemudian yang nomor 2, itu ada sinar radiasi elektromagnetik yang menyebabkan katarak dan gangguan sel tubuh. Sinar radiasi mungkin seperti sinar saat melakukan pengerjaan las, yaitu sangat berbahaya juga bagi penglihatan kita. Yang ketiga yaitu suhu tinggi dapat menyebabkan hiperpireksi, melara, dan heat stroke. Kemudian selanjutnya ada getaran yang bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Kemudian yang nomor 5 atau yang terakhir, tekanan udara tinggi yang bisa menyebabkan penyakit Coulson disease. Oke. Yang selanjutnya yaitu ada faktor kimia. Faktor kimia tersendiri ada debu yang bisa menyebabkan asbestosis, silikosis, siderosis, dan alergik. Kemudian yang kedua ada gas yang bisa menyebabkan asfiksia dan iritasi. Kemudian yang ketiga ada uap atau asap yang bisa menyebabkan penyakit asma dan dermatitis. Nah, ini dia penyakit asma ini yang mungkin sering terjadi ya. Itu harus bisa menghindari ini uap dan asap. Yang nomor 4 yaitu ada partikel bisa menyebabkan metal foam fever dan pneumoconiosis. Dan yang nomor 5 yaitu larutan bisa menyebabkan alergi dan iritasi. Larutan seperti air aki bisa menyebabkan gatal-gatal di kulit apabila terkena di kulit ya. Itu dia faktor kimia. Selanjutnya ada faktor psikologi. Faktor psikologi disebabkan karena lingkungan kerja yang kurang baik sehingga membuat dirinya tidak nyaman dan kemudian mendapat banyak tekanan, pekerja yang tidak sesuai keahlian ataupun profesinya. Akibatnya seseorang bisa mengalami stres bahkan gangguan jiwa. Nah, kita harus mencari kerja itu sesuai keahlian dan profesi kita agar kita nyaman, kita betah saat bekerja. Nah, itu faktor psikologi. Selanjutnya ada faktor biologi. Faktor biologi ini yang pertama yaitu ada bakteri menyebabkan penyakit antrak dan brucella. Yang kedua ada virus berasal dari hewan seperti flu burung dan COVID-19 yang sedang pandemi. Semoga pandemi ini segera berakhir ya. Kemudian nomor 3 yaitu ada jamur bisa menyebabkan penyakit pityriasis versicolor dan histoplasmosis. Kemudian yang selanjutnya ada binatang atau serangga bisa menyebabkan ankylostomiasis dan dermatitis. Kemudian yang nomor 5 yaitu tumbuhan bisa menyebabkan alergi dan dermatitis. Nah, jadi tumbuhan ini kita harus berhati-hati karena tumbuhan bisa menyebabkan alergi dan dermatitis. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada faktor ergonomi. Faktor ergonomi disebabkan oleh cara kerja, alat kerja, lingkungan kerja, dan konstruksi yang salah. Akibat yang ditimbulkan yaitu kelelahan fisik, nyeri otot,
deformitas tulang, perubahan bentuk, dan dislokasi. Nah, ini kita harus bekerja itu harus memperhatikan cara kerja kita, alat kerja yang kita gunakan, dan posisi kerja. Kemudian selanjutnya itu materi penyakit akibat hubungan kerja. Nah, ini dia. Atau work-related disease adalah penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan namun bukan akibat pekerjaan. Nah, selanjutnya ada jenis penyakit akibat hubungan kerja. Nah, ini dia. Yang pertama ada penyakit paru-paru dan saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu kapas, flush, dan pisinosis. Nah, ini. Kemudian selanjutnya nomor 2 yaitu penyakit asma yang disebabkan oleh zat kimia perangsang atau iritan meliputi alkali, asam, dan debu insek dalam kadar tinggi. Kemudian nomor 3 yaitu penyakit yang disebabkan oleh getaran mekanik seperti kelainan otot, urat, tulang persendian, dan pembuluh darah tepi. Itu dia. Kemudian ini dia saya kasih contoh example ya. Ini dari saya sendiri. Yang pertama yaitu kelelahan fisik atau nyeri otot akibat bekerja pada posisi yang salah dan terlalu lamanya bekerja pada posisi itu. Nah, ini dia, saya nyeri pada bahu dan tangan saya akibat salah posisi dan terlalu lamanya bekerja ya. Kemudian selanjutnya yaitu nomor 2 ketika melakukan pengecekan air aki harus hati-hati karena apabila terkena tangan atau anggota tubuh lainnya akan menjadi gatal-gatal dan apabila uapnya terhirup akan timbul iritasi pada hidung dan tenggorokan. Nah, ini dia foto saya saat PKL dulu, saya sedang mengecek air aki dan ternyata saya kurang hati-hati dan air aki terkena kulit saya sehingga menjadi gatal-gatal. Nah, itu dia materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.